Qad warada anna man fa'ala dzalika sanallahu alaihi ahlahu wa lam yakhsha minhu su'an. Barang siapa yang rutin, barang siapa yang rutin mengamalkan seperti itu. Hati sambil meletakkan tangan di leher istri lalu dibaca ya raqibu 7 kali, ditutup wallahu khairun hafidza wa arhamur rahimin, akan dijaga oleh Allah istri dan anaknya, dan dia tidak akan pernah khawatir kejelekan yang datang dari istrinya. Rata-rata wanita itu jelek, akhlaknya kan jelek. Biar tidak punya akhlak yang buruk, dia sering dibacai seperti itu, biar kepribadiannya mempunyai kepribadian yang baik, selalu dijaga oleh Allah. Mau marah gampang reda, mau kesel gampang reda, karena Allah yang menjaga, Allah yang mengatur hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholihai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dengan cahayamu, sebagaimana telah Engkau berikan kepada para kekasih-Mu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, lindungi kami dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah Kau kabulkan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang sudah kami pelajari dan ilmu yang akan kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah, berguna untuk diri kami sendiri, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, berguna untuk keluarga, anak istri kami, kerabat kami, berguna untuk yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Ya Allah, ngertikanlah kami dan seluruh keluarga kami, seluruh istri kami, seluruh anak dan cucu-cucu kami sampai hari kiamat ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab Qurratul Uyun halaman 31, faidatun. Hadis riwayat Imam Turmudi dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu marfu'an, berupa hadis marfu'. Tapi sebelumnya kita awali dengan pembacaan Ummul Quran dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua ucapan, semua perbuatan dan tingkah laku serta akhlak kita selalu disertai ridho Allah dan membahagiakan hati Rasulullah SAW, dengan bertawasul pula kepada seluruh para nabi, para mursalin, kepada seluruh sahabat, pada seluruh keluarga dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, pada seluruh malaikat Allah, kepada seluruh para waliullah, wabil khusus mu'alif hadal kitab Syekh Abi Muhammad Maulana Kunusi Idris, Syekh Ibnu Yamun Ahmad bin Asmuni Al-Jaruni,
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Jami' Aulia Tis'a, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang Seradat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Giri, Bonang, Sulim, Mufurman, Jami'i Masyayina, Syed Sulaiman, Kemen Wahli, Kabutarin, ke Nur Hasan, Batim, ke Baru Dalam, ke Abdul Adim, bin Nur bin Ibrahim, Abdul Jalil bin Fadil, ke Nur Hasan, bin Madhulan, Nabi Suraj Milad, bin Nabi Sa'adwa, Nabi Hasanan, Muhammad Al-Bakir, ke Abdul Alim, bin Abdul Jalil, Ahmad Nawi Abdul Jalil, wa jamil ulama wal awliya wa syuhada al madhkura asma'um fi hadzal kitab bi jaina bil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadur jami walidaina jami abaina wa ummatina masyayikhina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa ashabina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwanin fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat inna wa taghasham bir rahmah wal maghfirah yu'li darajatin bil jannah wa du'alaina wa nafa'una min barakati masrari manwari mulumna fatim karamatin fid din wa dunal akhirah sayulil lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum meneruskan pengajian Qiratul Uyun min adabid duhul, di antara etika orang hubungan intim, tapi sebelumnya saya mengutip kembali hadis riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mangqala hina yusbihu thalatha marrat a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim." Barang siapa yang masuk waktu pagi itu berarti ya setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu pagi. Barang siapa yang ketika masuk waktu pagi dia membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, dibaca 3 kali. Setelah itu wa qara'a salasa ayatin min akhiri suratil hasyr law anzalna ila akhiri, kemudian membaca 3 ayat terakhir dari surat al-hasyr, tepatnya di juz 28 surat al-hasyr yang diawali ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun, al-ayat sampai akhir surat. Barang siapa yang membaca ta'awud 3 kali kemudian membaca akhir surat hasyr 1 kali, waqalallahu bi sab'in alfa malakin yusalluna alaih hatta yumsyiya, maka Allah pasrahkan urusan orang yang baca itu kepada 70.000 malaikat yang senantiasa mensolawati si pembaca, yang senantiasa mendoakan si pembaca, yang senantiasa memohonkan ampunan untuk si pembaca hatta yumsyiya, sampai menjelang waktu sore. Wa in mata fi dzalika mata syahidan, kok seandainya si pembaca itu tadi ditakdir meninggal dunia di hari itu juga, maka dia mati dalam keadaan mati syahid, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Wa man qala hina yumsyiya kana bitilkal manzilah, demikian pula yang bacanya di waktu sore habis asar sampai maghrib, maka dia memperoleh kedudukan sama seperti yang bacanya di waktu pagi, yaitu ditakdir mati syahid, dan urusannya oleh Allah pasrahkan 70.000 malaikat yang selalu menjaga dia. Kalau dia bacanya pagi maka dijaga sampai sore, sampai malam. Kalau bacanya sore dijaga sampai pagi lagi. Jadi 24 jam selalu dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah, dalam artian hidupnya akan terarah, diampuni dosa-dosanya. Kalau seandainya ditakdir malam hari itu mati, matinya mati syahid. Ditakdir siang hari mati, matinya mati syahid. Mari kita amalkan bersama-sama. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Law anzalna
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Akhir surat Hasyr. Akhir surat Hasyr ini kalau di kitab Nihayatul Zain, di antara 17 amal yang dapat tukafirus sanatal madhiyah wal mustaqbilah, melebur dosa yang akan datang dan dosa yang sudah lalu, itu adalah membaca akhir surat Hasyr. Dengan baca saja itu sudah mengampuni dosa kita yang tadi atau yang kemarin dan yang akan datang. Itu khasiatnya. Itu kalau di kitab Nihayatul Zain di bab Jumat. Kalau di kitab Mujayrabatud Dairobi dikatakan akhiru suratil Hasyr dawaun min kulli da. Akhir membaca akhir surat Hasyr itu menjadi obat dari segala macam penyakit. Bahkan kalau ada orang kesurupan telinganya dibaca akhir surat Hasyr, ya kepanasan setannya. Kita membuat kopi, baca akhir surat Hasyr, insya Allah jadi obat dari segala macam penyakit ketika kopinya kita konsumsi. Kita lanjut keterangan berikutnya. Wa min ada bidukhul aidan ma'asyara ilai biqolihi thumma tayatlu ya qaribu sab'an fi jidya lam yakhsha minha tab'an fa innahu yu'dhinu bisiyanati kadzaka lis-sabi khudh burhanati. Kemudian musannif memberitahu kita di antara ada bidukhul etika dalam hubungan intim seorang suami, hubungan intim dengan istri. Fa akhbara rahimallahu taala annahu yutlab minaz zauj aidan waqtad dukhul ala zaujatihi, sangat dianjurkan bagi seorang suami di waktu dia hendak hubungan intim dengan istri. Apa yang sangat dianjurkan? Ziyadatan alamat taqaddam, menjadi tambahan dari zikiran-zikiran yang tadi, kayak akhir surat Hasyr ta'awudz 3 kali. Jadi tambahan dari zikiran yang tadi. Jadi orang yang mau hubungan intim suruh baca akhir surat Hasyr dan ta'awudz 3 kali seperti tadi. Biar suami sama istrinya dijaga oleh Allah, dipasrahkan urusannya terhadap 70.000 malaikat Allah. Jadi kayak gitu. Ini tidak harus dibaca sebelum hubungan intim, bisa pagi sore bacanya yang akhir surat Hasyr sama ta'awudz tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yatlu ya raqibu ya qaribu sab'an fi jidya lam yakhsha minha tab'an fa innahu yu'dhinu bisiyanati kadzaka lis-sabi khudh burhanati. Fa akhbara rahimallahu ta'ala annahu yutlabu minaz zauj aidan waqta dukhuli ala zaujatihi, sangat dianjurkan bagi seorang suami ketika dia hendak melakukan hubungan intim terhadap istri, ziyadatan alamat taqaddama, menjadi tambahan dari amalan yang sudah diterangkan tadi. Tadi kan dijelaskan sebelum, kalau bisa pagi sore membaca ta'awudz a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim 3 kali, terus ditutup akhir surat Hasyr 1 kali, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sampai akhir surat. Itu bukan hanya dibaca pagi sore, tapi dibaca ketika hendak hubungan intim dengan istri. Biar apa? Suami sama istrinya dijaga oleh Allah. Allah pasrahkan urusan suami dan urusan istri dan urusan anak yang akan terlahir, Allah pasrahkan terhadap 70.000 malaikat yang menjaga mereka, yang mendoakan mereka terhadap Allah.
Apa yang dianjurkan bagi seorang suami ketika hendak hubungan intim selain bacaan itu tadi? Ayyadu ayadahu ala raqabatiha. Suami sunat meletakkan tangannya di leher istri. Ayyadu ayadahu ala raqabatiha. Suami sunat meletakkan tangannya di leher istri. Wa ana abara bil jidi alladhi wa unuk majazan. Wa yaqulu sab'a marrat. Setelah suami meletakkan tangannya di leher istri, baru si suami membaca doa 7 kali. Apa yang dibaca? Ya Rokibu, ya Rokibu, ya Rokibu, ya Rokibu, ya Rokibu, ya Rokibu, ya Rokibu. Ini diantara Asmaul Husna. Ya Rokibu itu kalau bahasa Jawa, wahai Tuhan, wahai zat kang nginjen-nginjen. Maksudnya apa? Wahai Tuhan yang senantiasa memantau makhluknya. Wahai Tuhan yang selalu mengamati makhluknya. Wahai Tuhan yang selalu mengawasi makhluknya. Wahai Tuhan yang selalu mengintai makhluknya. Wahai Tuhan yang selalu memperhatikan makhluknya. Wahai Tuhan yang senantiasa menjaga dan mengawasi makhluknya. Ya Rokibu, intinya gitu. Allah adalah Tuhan yang Rokib, yang selalu memantau kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, selalu dipantau, diamati, diawasi, dan dijaga oleh Allah. Itu namanya Ya Rokibu. Jadi ketika ngucapin Ya Rokibu, minta dijagakan istrinya, minta dijagakan dirinya sendiri dan anak yang akan terlahir. Yang jaga siapa? Ya Allah. Dipasrahkan penuh kepada Allah. Jadi setelah meletakkan tangan di leher istri, suami baca Ya Rokibu, Ya Rokibu, Ya Rokibu, Ya Rokibu. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu ditutup dengan ayat Quran, tsumma yaqra fallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimin. Ya Rokibu, Ya Rokibu, Ya Rokibu, Ya Rokibu, Ya Rokibu, Ya Rokibu, Ya Rokibu. Fallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimin. 1 kali. Allah adalah Tuhan yang paling baik di dalam menjaga makhluknya. Wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah Tuhan yang maha penyayang. Berarti jelas ya. Biar istrinya dijaga oleh Allah, biar tidak gampang diganggu setan. Kalau sudah istrinya gampang diganggu setan, apalagi anaknya. Ya gitu. Qad warada anna man fa'ala dzalika sanallahu alaihi ahlahu wa lam yakhsha minhu su'an. Barang siapa yang rutin, barang siapa yang merutin, barang siapa yang rutin mengamalkan seperti itu. Hati sambil meletakkan tangan di leher istri lalu dibaca Ya Rokibu 7 kali, ditutup wallahu khairun hafidhaw wa arhamur rahimin, akan dijaga oleh Allah istri dan anaknya, dan dia tidak akan pernah khawatir kejelekan yang datang dari istrinya. Rata-rata wanita itu jelek, akhlaknya kan jelek. Biar tidak punya akhlak yang buruk, ya sering dibacai seperti itu, biar kepribadiannya mempunyai kepribadian yang baik, selalu dijaga oleh Allah. Mau marah gampang reda, mau kesel gampang reda, karena Allah yang menjaga, Allah yang mengatur hatinya. Misal dia mau selingkuh tidak jadi, dia mau berbuat maksiat tidak jadi, karena selalu dijaga oleh Allah. Barang siapa yang seorang suami yang rutin membacakan seperti itu kepada istrinya, insya Allah istrinya akan dijaga oleh Allah, dan anaknya juga dijaga, ahlawi keluarga, anak istri. Dan dia tidak akan pernah khawatir kejelekan yang muncul dari istrinya. Insya Allah punya perangai yang baik terus. Karena jarang wanita solihah itu, jarang. Dari saking jarangnya sampai diperumpamakan sama Rasulullah SAW seperti kalwurobil a'som, gagak yang bersayap putih. Umumnya gagak kan hitam. Kalau sudah ada gagak yang berwarna putih, itu jarang sekali.
jarangnya wanita solihah sama seperti gagak yang berwarna putih itu. Dari saking jarangnya. Sesolihah-solihahnya wanita rata-rata ya ada perangai buruknya. Susah. Kalau pria itu banyak yang jadi wali, banyak. Kalau perempuan jarang. Meskipun ada tapi jarang. 1001. Almar'atu sholihah kalau ghurabil a'sam. Makanya di kitab Futuhatul Ilahiyah itu dijelaskan, kamula minar rijal kasirun walam yakmul minan nisa illa arba'un. Maryam bintu Imran binta Imran Asia imra'ata Fir'aun wa Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Laki-laki jadi manusia sempurna itu banyak, jadi nabi banyak, jadi wali banyak. Jadi tapi perempuan tidak ada yang paling sempurna dari semua perempuan kecuali 4 orang. Siti Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, dan Siti Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Siti Khadijah al-Kubra, istrinya Kanjeng Nabi yang pertama, dan Siti Fatimah az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi yang paling terakhir. Kayak gitu, cuma 4 orang ini. Yang lain semisal solihah itu kekurangannya sangat jauh di bawah laki-laki. Tapi perlu diingat dan dicatat, semua nabinya Allah, semua walinya Allah, semua kekasih Allah terlahir dari wanita yang solihah. Tanpa ada wanita solihah tidak ada wali, tidak ada waliullah, tidak ada nabiullah. Cuma segelintir nabi yang terlahir tanpa bapak, cuma Nabi Adam kan, terlahir tanpa bapak dan ibu. Nabi Isa masih terlahir dari ibu, meskipun tanpa bapak. Semua nabinya Allah selain Nabi Adam, semua walinya Allah tanpa terkecuali, itu terlahir dari wanita yang solihah, terlahir dari ghurabil a'sam, gagak yang bersayap putih. Itu tidak boleh ditiadakan itu. Kadang pria mendengar keterangan seperti barusan akhirnya ya menyepelekan semua wanita. Tidak ada wali, tidak ada ibunya. Tidak ada wali kalau tidak ada ibunya. Semua wali itu karena ada punya ibu yang solihah. Makanya kalau mau nikah ya betul-betul diperhatikan, istikharahnya betul-betul sangat. Ini cocok buat kepribadian kita dunia sampai akhirat, apa cocok ketika kita pakai. Karena ibaratnya pakaian orang suami istri itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istrimu itu ibarat pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi istrimu. Namanya pakaian itu ada ukurannya. Saya M, mungkin Asinul apa SL ya, Yusuf double XL, Ahmad S ya. Ini L, M juga. Insya Allah kalau ukuran sama, namanya pakaian, enak kita pakai sesuai badan kita. Kalau istri kita atau kalau yang perempuan suaminya tidak seukuran dengan badannya, dipakai nak nyaman. Yang ukurannya M punya pasangan hidup L, ya tidak serasi, kelonggaran. Yang punya pakaian M tapi dapatnya S, ya keseretan hidupnya, rumit, seret rizkinya. Yang kelonggaran tadi sering berantem karena tidak seimbang. Dipakai nak nyaman, meskipun pas, tapi kan dipakai nak nyaman. Kalau kelonggaran, kalau kesempitan, kekecilan, hidupnya rumit, sering berantem, rizkinya seret, akhirnya itu cepat cerai. Ndak hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu sampai Allah menggambarkan kayak gitu, orang yang cari pasangan hidup kayak orang mau beli pakaian gitu, sesuai ukurannya. Yang pas dipakai enak, nyaman hidupnya. Kalau ndak pas ya berantem terus. Kayak gitu. Makanya sampai
diajari doa sampai segininya sama Kanjeng Nabi kok, biar dijaga istrinya dari perangai yang buruk. Dibaca ya Raqibu ya Raqibu ya Raqibu 7 kali, ditutup fallahu khairun hafidhahu wa arhamur rahimin 1 kali. Wa kadzalika yutlabu fi'lu dzalika bisabiyyi fa innallaha ta'ala yahfazuhu bi barakatihi. Dan jangan hanya kalian amalkan kepada istri kalian, tapi lakukan amalan tersebut juga kepada anakmu, anak yang sudah terlahir, masih bayi, masih belum balik, itu dipegang lehernya, dibaca ya Raqibu ya Raqibu ya Raqibu berapa kali? 7 kali. Tapi dipahami maknanya apa ya Raqibu? Wahai Allah yang maha memantau, wahai Allah yang memantau, yang menjaga, yang mengawasi, biar selalu diawasi anak dan istrinya oleh Allah, dijagakan terus. Setelah itu ditutup fallahu khairun hafidhahu wa arhamur rahimin. Anaknya juga digitukan. Ini termasuk juga cara menjaga anak itu, setiap kita habis ibadah gendong anaknya, cium anaknya, biar nular perbuatan baik kita kepada anak kita. Kalau anak kita akan jadi orang yang seperti itu. Kayak kita habis baca ilmu gini ya, kita cium anak kita, kita gendong anak kita. Kalau memang tidak tidur, kalau tidur cukup dicium, biar apa, anaknya besok jadi orang ahli ilmu. Kita habis ibadah sampai habis ngajar atau habis ngaji ya, pulang ke rumah langsung nyium anak, biar anaknya besok rajin tholabul ilmu, ahli mengamalkan ilmu. Itu niatannya gitu. Habis baca Al-Quran langsung gendong anaknya, langsung cium anaknya, biar anaknya besok jadi orang yang ahli Quran. Habis baca sholawat juga demikian. Pokok habis melakukan ibadah, perbuatan baik, jangan sampai lupa gendong anak kecil atau nyium, minimal nyium, biar nular kebaikannya. Sebaliknya ketika kita habis maksiat, jangan sampai mendekat. Kalau kita habis maksiat, wudhu dulu biar luntur dosa-dosanya, baru gendong anak. Makanya bahaya kadang anak kecil ya. Anak kecil ini sosok manusia yang bersih dari kotoran. Kalau sudah terkotori, terkumani sedikit aja ngaruh. Tabiatnya orang yang gendong nurun kepada yang digendong. Kalau kiai-kiai dulu, kiai-kiai sepuh dulu betul-betul jaga anaknya, tidak gampang anak digendongkan orang. Dilihat siapa yang gendong, apakah dia rajin sholat, apakah dia tidak sholat, apakah dia pakai jilbab itu. Makanya ketika anak kita itu terlanjur digendong oleh orang lain, segera diambil, segera kamu zikiri, biar nak nular kejelekan orang itu ke anak kita. Kayak kadang ya tabiatnya yang gendong nurun kepada anak kecil yang digendong, karena anak kecil itu bersih dari kotoran dosa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya itu kiai kita, guru-guru saya itu seperti itu kalau jaga anak. Tidak sembarang orang dibolehin gendong anaknya. Intinya sehabis, tidak harus orang lain, kita sendiri habis maksiat jangan langsung gendong anak, jangan sampai nyium anak kecil yang masih belum dosa itu. Wudhu dulu baru gendong, biar luntur dosanya. Jelas ya, sampai gitunya biar dijaga oleh Allah. Dibaca ya apa tadi, istri dan anak dibaca ya Raqibu ya Raqibu, tapi setelah lehernya dipegang, baru dibaca ya Raqibu 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 fallahu khairun hafidhahu wa arhamur rahimin. Niatannya biar dijaga oleh Allah dari segala macam perbuatan jelek, ya jadi orang yang ahli ibadah. Kita lanjut yang terakhir ini. Amin ada biduhul aidan, termasuk etika dalam hubungan intim. Wa ghuslu kal yadaini war rijlaini fi aniyatin minha fahaka waqtafi wa rashihi fi kulli ruknin jaa fafat wukital ba'sa wad darra. Fa akhbaro, musannif memberitahu kita rahimahullah ta'ala annahu yutlabu minaz zawj aidan waqtad dukhuli qabla ayyadu ayadahu ala nasiyatiha. Kalau ini
Sangat dianjurkan bagi seorang suami di waktu hendak hubungan intim kepada istri sebelum meletakkan tangannya di ubun-ubun. Sebelum meletakkan tangannya di ubun-ubun istri. Kemarin di pertemuan sebelumnya Qurratul Uyun, ubun-ubunnya istri, ubun-ubun bagian depan itu didoain, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan istriku, kebaikan watak yang dimiliki oleh istriku, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan istriku dan kejelekan watak yang dia punya. Itu doa ketika megang ubun-ubun istri, doanya kayak gitu. Di sini melanjutkan keterangan kemarin itu. Ketika kita sebelum memegang ubun-ubun istri, membaca doa seperti barusan itu, ayu ghassila tarfa yadayil arusa wa rijlaiha bima'in fi aniyatin wa yusammillaha ta'ala wa yusalli ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma yarushu bidzalikal ma arkanal bait. Sangat dianjurkan bagi seorang suami sebelum memegang ubun-ubun istri dengan membacakan doa, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Sebelum baca doa itu, sebelum menaruh tangan di ubun-ubunnya, tangan dan kakinya istri basuh. Seorang suami membasuh kedua tangan dan kedua kaki istri, tapi dibasuhnya sambil diwadahi. Suami membasuh kedua tangan dan kedua kaki istri, tapi ketika membasuh sambil diwadahi. Setelah airnya sudah terwadahi, air basuhan tangan sama kaki istri itu terwadahi, lalu diwiriti bismillahirrahmanirrahim dan diwiriti sholawat kepada Nabi Muhammad. Entah sholawatnya kayak apa, terserah kita. Sallallahu ala Muhammad bisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisa, atau sholawat Ibrahimiyah bisa. Ini diwiriti sholawat. Bismillahnya terserah, mau dibaca 3 kali, 7 kali, 21 kali, 786 sesuai hitungan hurufnya. Sholawatnya mau dibaca 3 kali, 11 kali, 41 kali. Sholawatnya mau dibaca 313 sesuai hitungan para rasul, hitungan para tentara Raja Tolut dan tentara perang Badar, dan insya Allah tentara Imam Mahdi pun di akhir zaman nanti 313. Nanti baca sholawatnya gitu. Nah, jadi air basuhan tangan dan kaki istri itu diwadahi lalu diwiriti apa? Bismillah sama sholawat. Terserah bacanya berapa kali ya. Nah, ditentukan. Setelah air itu diwiriti bismillahirrahmanirrahim sama sholawat, lalu air tersebut percikan, siramkan ke sendi-sendi rumah, pojok-pojok rumah. Terutama kamar yang mau dipakai hubungan, biar setan-setan ada yang ngintip. Faqad warada anna fa'ala dzalik. Barang siapa yang telah melakukan seperti itu, membasuh kedua tangan dan kedua kaki istri dan membacakan air basuhannya dengan bismillahirrahmanirrahim dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu air ini dipercikan ke sendi-sendi rumah, pojok-pojok rumah, terutama kamar yang mau dipakai, yungfi syarra wasyaitona bifadlillahi ta'ala, akan membikin hilangnya kejelekan dan setan dengan anugerahnya Allah. Warada an Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, dan keterangan ini didukung oleh hadisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, pernah Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, idza dakhaltal arusyata, kalau kamu sudah telah masuk ke kamar pengantinmu, baitaka,
Wahai Ali, ketika kamu sudah masuk ke kamar pengantinmu, fakhla'na 'alaiha, lepaslah kedua sandalmu, waghsil rijlaiha, dan basuhlah kedua kakinya. Lepaslah kedua sandal istrimu dan basuhlah kedua kakinya bilma, dengan air. Fakhla'na 'alaiha, lepaslah sandal istrimu, waghsil rijlaiha bilma, dan basuhlah kakinya dengan air. Warusyabihi arkanal bait, dan percikan air basuhan tersebut ke sendi-sendi rumah. Yadkhul baitaka sab'una naw'an minal baraka warahmah, maka rumahmu, kamar tidurmu, kamar hubunganmu dengan istrimu akan dimasuki 70 macam barokah dan rahmat dari Allah. Itu khasiatnya, akan dimasuki 70 macam barokah dan rahmat dari Allah. Idza dakhaltal arusata baitaka fakhla'na 'alaiha waghsil rijlaiha bil ma' warusyabi arkanal bait yadkhul baitaka sab'una naw'an minal baraka warahmah. Hadis riwayat Sayyidina Ali. Barang siapa yang melakukan hal ini, membasuh kedua kaki istri, lalu air basuhannya dipercikan ke sekitar rumah, sekitar kamar, akan dimasuki 70 macam barokah dan rahmat dari Allah. Riwayat lain, fahfad dafalta dzalika wukital ba'sa wad dharra, ketika engkau sudah melakukan hal itu, maka kamu akan dijaga dari mara bahaya dan kesusahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.